Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gerbang Mistis. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang berjudul Jangan Bawa Bayi ke Kuburan, yang ditulis oleh akun Facebook Saga Sufita. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semua nama dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Jika diajak untuk mengingat kembali pengalaman waktu itu, tentu saja aku masih sangat trauma. Karena hingga saat ini, seramnya wajah bayi tersebut masih sangat teringat jelas. Bahkan mungkin tidak akan pernah bisa aku lupakan selama hidupku. Namun karena kurasa pengalaman ini bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, akhirnya aku pun bersedia jika cerita ini dibagikan dengan harapan agar ibu-ibu di luar sana lebih berhati-hati lagi ketika memiliki seorang bayi. Semua ini berawal ketika aku baru saja melahirkan anak pertamaku. Suasana yang sebelumnya sangat membahagiakan, waktu itu mendadak berubah menjadi sangat mencekam. Sebenarnya aku pun tidak memungkiri, sebagai orang Jawa Tulen, seharusnya aku memang lebih menghormati adat dan istiadat setempat agar hal-hal buruk tidak terjadi. Namun karena keangkuhanku, akhirnya pengalaman sepilu ini pun bisa terjadi. Perkenalkan, namaku Resa. Aku adalah seorang wanita muda yang kini menjadi ibu dengan lahirnya bayiku beberapa bulan yang lalu. Memiliki seorang bayi tentu saja membuat rumahku selalu didatangi orang tuaku yang memang sepertinya khawatir aku tidak bisa mengurus anakku. Mengingat waktu itu adalah pertama kalinya aku menjadi seorang ibu. Awalnya, aku memang tidak keberatan dengan sikap orang tuaku yang berlebihan dengan bayiku. Namun, karena lama-lama aku menganggap bahwa yang dilakukan orang tuaku cenderung tidak masuk akal dan melebih-lebihkan, akhirnya waktu itu aku pun mulai melarang orang tuaku untuk melakukan aktivitasnya dan aku pun memilih merawat bayiku dengan caraku sendiri. Bu, sudah ya, jangan dikasih yang aneh-aneh lagi. Nanti dia malah nggak bisa tidur, ucapku. Ini namanya penolak sawan, nak. Kamu dulu waktu kecil juga ibu kasih ginian, ucap ibuku sambil mengotak-atik bawang putih yang dikancingkan di baju anakku yang waktu itu hendak beristirahat. Dia mau tidur, Bu. Nanti kalau ibu otak-atik terus, dia jadi bangun. Kan repot. Habis ini aku mau bawa dia keluar soalnya. Kalau kamu mau keluar, biar anakmu sama ibu saja, ucap ibu sambil tidak mempedulikanku. Kata Mas Arya, aku suruh ajak dia, Bu. Soalnya nanti mau mampir ke rumah mertua, jawabku. Mendengar hal itu, ibuku yang sebelumnya terlihat sibuk mengurusi anakku, saat itu tiba-tiba melepaskan tangannya dan berbalik menatap ke arahku. Ya udah, ibu mau pulang aja kalau gitu. Kalau selesai cepat pulang ya, gak baik bawa bayi lama-lama di luar rumah, jawab ibu. Dan setelah obrolanku dan ibuku berakhir, pagi itu ibuku pun kembali ke rumahnya yang memang terletak tidak jauh dari rumahku. Pagi itu, aku memang berencana keluar rumah bersama suamiku untuk menghadiri pemakaman rekan kerja suamiku yang saat itu meninggal karena kecelakaan. Dan setelah aku melakukan berbagai persiapan, akhirnya aku pun pergi bersama suamiku dan bayiku yang saat itu masih tertidur lelap. Sesampainya di pemakaman, waktu itu bayiku yang sebelumnya tertidur pulas, entah kenapa tiba-tiba bangun dan mulai rewel tidak seperti biasanya. Hal itulah yang akhirnya membuat aku tidak bisa lebih mendekat ke acara yang sedang berlanjut dan hanya berada di dalam mobil yang kebetulan juga terparkir di area pemakaman ini. Masih sangat teringat jelas di kepalaku.
Siang itu adalah awal di mana semua ini terjadi. Hal yang kuanggap sepele saat itu memang benar-benar menjadi sangat membahayakan. "Kamu kok nangis sih sayang?" ucapku sambil menenangkan bayiku yang saat itu tiba-tiba menangis histeris. "Mungkin kamu bau bawang putih yang dikasih nenek ini ya?" imbuhku sambil terus menggoyang-goyangkan anakku dengan tanganku yang melepas satu persatu rangkaian bawang putih yang menancap di baju anakku. Namun sayangnya, karena tangisan anakku tak kunjung berhenti, aku pun segera keluar dari mobil dan memanggil suamiku agar dia cepat kembali. Mas, anak kita nangis terus. Ayo kita pulang aja," teriakku. Mendengar hal itu, suamiku yang sebelumnya berdiri di antara orang-orang yang menghadiri acara pemakaman tersebut, tentu saja seketika berbalik dan menuju ke arahku sambil terlihat tergesa-gesa. "Kenapa dia, Ma?" tanya suamiku. "Gak tahu nih, Mas. Sejak sampai kuburan ini, dia tiba-tiba menangis," ucapku. "Mungkin dia ngelihat sesuatu, mah," jawab suamiku singkat. "Ya elah, kamu mah sama kayak ibu. Semuanya dianggap mistis. Gini salah, gitu salah, repot. Dia nangis kan bisa jadi lapar atau karena salah gendongan. Kok dikit-dikit mistis," ucapku. "Ya, kalau menurutmu dia lapar atau salah gendongan, kenapa nggak kamu atasi sendiri masalahnya? Kan bisa kamu susui atau benerin tuh posisinya," bentak suamiku. "Kamu kok malah bentak sih, Mas? Ya udah, ayo pulang aja," jawabku. "Ya iyalah aku bentak, orang kamunya aneh," ucap suamiku sambil mulai menjalankan mobilnya untuk kembali pulang ke rumah.